Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. As-saimin as-saimat, kaum muslimin dan muslimat, wal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berada di pagi ini dan kita bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, ibadah siam yang kita kerjakan, dan ibadah salat subuh yang barusan kita laksanakan, serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi bagian dari ibadah yang tercatat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat di dalam menjaga aturan-aturan serta menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan kita bisa berkumpul bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan tentang bagaimana potret puasanya orang-orang soleh di zaman dahulu. Pagi ini materi tentang materi yang keempat yang diberi judul tentang Jauharus Siyam. Mutiaranya puasa itu seperti apa? Bagaimana hakikat sesungguhnya? Inti dari puasa itu apa yang diinginkan? Maka lihatlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana Abu Hurairah meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang puasa yang paling baik atau yang diinginkan dari puasa itu sesungguhnya adalah di mana kita menjaga daripada seluruh anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Inilah intinya puasa. Mutiaranya puasa itu adalah di mana Allah menginginkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa kita yang terbaik. Kesempurnaan puasa kita bukan hanya sekedar menjalankan siam, bukan hanya sekedar menjalankan qiyam. Kesempurnaan puasa kita bukan hanya sekedar memperbanyak tilawah, infak dan sedekah. Tapi kesempurnaan ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan atau bahkan yang mengurangi, menghilangkan kebaikan-kebaikan dari pahala ibadah puasa kita. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu ada perusaknya. Segala sesuatu itu ada yang mengotorinya. Dalam skala apa saja di dunia kita, di dunia ini, apa saja, maka itu akan ada perusak-perusaknya. Sebagaimana wudhu kita tidak akan sempurna atau dirusak oleh ketika kita buang angin misalnya, atau ketika kita buang air kecil dan sebagainya. Begitu juga ibadah salat kita ikhwafillah akan rusak dan tidak akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan batal apabila kita melakukan di antaranya adalah makan, minum, ketawa dan seterusnya. Begitu juga dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dinding ini ada perusaknya. Kayu ini ada perusaknya. Begitulah hukum asal dari segala sesuatu ada perusaknya. Ibadah puasa juga ada perusaknya. Makanya ibadah puasa kita tidaklah sempurna dengan hanya kita menjalankan ibadah ini dengan baik. Tapi dari satu sisi kita tidak menjaga daripada
apa yang harus kita jaga. Ini sama artinya bahwa ketika kita memasukkan air ke dalam tempat yang tidak sempurna, maka tidak akan ada air yang tertampung. Ibadahnya kita letih, ibadahnya kita merasakan dahaga, lapar, tapi kemudian tidak ada yang kemudian yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya kita nanti, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika di hari kiamat kala seluruh timbangan kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika timbangan kebaikan itu, di situ ada ibadah puasa kita yang tertulis yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita balik puluhan tahun kita berpuasa, 40 tahun ke 50 tahun kita berpuasa Ramadan, karena itu hal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah tegakkan timbangan, ketika Allah Subhanahu wa taala tegakkan segala sesuatu harus dinilai, tapi ternyata harapan yang kita inginkan itu tidaklah terwujud. Ibadah puasa kita tidak bernilai, ibadah salat kita tidak bernilai, kemudian infak sedekah kita tidak bernilai. Inilah kerugian yang nyata. Inilah kerugian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mutiara puasa itu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syaraba." Ketika orang berpuasa, dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, atau dia tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada orang yang hanya meninggalkan makan, yang hanya meninggalkan minum. Allah tidak melihat itu. Bayangkan ikhwah fillah rahimakumullah, ketika dia perutnya kosong, kerongkongannya kering, dia berusaha menahan diri, tapi yang lisan ini tidak dijaganya, maka ini tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas pada pagi kemarin, bahwa ahwanus siyam, tingkatan puasa yang paling rendah adalah tarkut ta'ami wasyarab. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hanya sekedar menahan makan dan minum. Itulah tingkatan yang paling rendah. Dan kita tidak menginginkan itu. Kita mempuasakan apa yang harus kita puasakan, dari makan dan minum dan lain sebagainya. Wa fihi, dalam hadis ini disebutkan dalilun anna hukmas siyam, bahwa adalah hadis ini ada sebuah petunjuk di mana hukum berpuasa itu ada al-imsak anir rafathi wa qauliz zur. Kita harus menjaga lisan dari kata-kata ar-rafath. Kata para ulama, ar-rafath wa ma yuridu ar-rajulu minal mar'ah, perkataan yang di mana seorang laki-laki menginginkan kepada seorang wanita, perkataan yang mengandung unsur syahwat, yang membangkitkan keinginan hawa nafsu. Kata-kata ini dalam Islam ketika dia berpuasa harus ditinggalkan. Wa qauliz zur, dan berkata dusta, berkata dusta. Kama yumsiku 'anil ta'ami wasyarab, sebagaimana dia menahan makan dan minum, berhati-hati tidak makan dan tidak minum, berusaha dia tidak makan dan minum. Begitupun seharusnya lisan dia juga harus menahan dari ucapan kotor, begitu juga dari ucapan yang mengandung unsur dusta. Wa illam yumsik an dzalik, kalau dia tidak lakukan hal itu, tidak bisa dia menahan, faqad tanaqqasa siyamahu wa ta'arrada li sukhti rabbi wa tarki qabulihi min, maka dia telah mencampakkan dirinya untuk sesuatu yang sia-sia, akan berkuranglah nilai pahala puasanya, dan akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, serta kecil kemungkinan amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memastikan amalnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan. Sampai baginda kita sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah memastikan kalau amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Innal hadafa minas shaum, maka sesungguhnya tujuan dari ibadah puasa kita apa? Huwa tahqiqut taqwa, untuk mewujudkan ketakwaan seseorang. Lalu bagaimana kita mendapatkan? Hina tusumu butununa wa ta'si jawarihuna, apakah ketakwaan itu, nilai-nilai takwa itu kita dapatkan di saat perut kita lapar,
dan anggota tubuh kita rajin untuk bermaksiat? Apakah seperti ini keadaan orang yang akan mendapatkan ketakwaan? Tidak mungkin. Innal aina ta'si bin nadhari likulli ma huwa muharram. Perutnya lapar, kemudian kerongkongannya kering, tapi kemudian matanya selalu melihat pada sesuatu yang diharamkan Allah. Kita dihadapkan dengan ujian berat dengan kemajuan teknologi hari ini. Ya, kita berhati-hati dengan kemajuan ini. Ya, terkadang lebih baik kita gaptek ya pada hal teknologi pada bagian ini daripada kita pintar lalu kemudian iman kita tipis sehingga kita masuk kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perutnya lapar, kerongkongannya kering, tapi lisannya berkata dengan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telinganya juga demikian mendengarkan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sanus'alu an jawarihina. Kita sadar betul bahwa anggota tubuh kita ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa sesungguhnya yang diinginkan dari ibadah puasa adalah ketakwaan, mewujudkan ketakwaan sebagaimana Allah katakan la'allakum tattaqun. Inilah goal besar. Inilah tujuan akhir yang ingin kita capai dari madrasah Ramadan yang 1 bulan penuh ini. Ya, di mana kita keluar dengan predikat cum laude, dengan predikat mumtaz, ya, di mana kita akan membawa gelar yang sangat tinggi, yaitu gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa kita harus sadar di bahwa Ramadan ini akan mengantarkan kita kepada keimanan, kepada ketakwaan, dan kita harus berhati-hati. Tentulah untuk mendapatkan kelulusan yang tinggi, ya, dengan predikat yang tinggi, itu butuh proses, butuh kesabaran, butuh kesungguhan. Sebagaimana seseorang ingin lulus dari sebuah universitas dengan predikat yang baik, tentulah dia rajin, tentu dia lebih bersabar, tentulah dia berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas dengan sempurna, berkomunikasi dengan baik. Banyak hal yang harus dilakukan. Maka demikian pula kita, di saat menginginkan kita tamat keluar dari madrasah Ramadan dengan predikat yang mumtaz, perlulah kita menginginkan kesungguhan untuk menjaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'athim." Jika engkau berpuasa, wahai saudaraku, kata beliau, maka puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah penglihatanmu, dan puasakanlah lisanmu dari perkataan-perkataan yang dusta dan mengandung dosa. Wada'adzal al-khadim, ya, tinggalkan untuk menyakiti para pembantu. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma saumika. Hendaklah di saat hari kamu berpuasa itu, ya, engkau dalam keadaan waqar, dalam keadaan sakinah, engkau dalam keadaan tenang, pembawaannya itu stabil, ya, normal, tidak kasak kusuk, tidak dalam keadaan ya rahatul bal. Tapi di hari berpuasa seseorang hendaklah jiwanya tenang, pembawaannya baik, ya, tampilannya itu menjadi orang-orang yang sangat, ya, menunjukkan ketenangan dirinya. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shiyamika sawa. Jangan engkau jadikan hari berpuasamu, ya, atau hari tidak berpuasamu dengan hari berpuasamu sama. Ini adalah nasihat dari Jabir bin Abdullah kepada kita, ikhwafillah. Jangan jadikan kualitas hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan itu sama dengan kualitas, ya, hari-hari di luar Ramadan. Kalau ini, apa bedanya sudah? Dengan apa yang menjadi pembeda antara puasanya kita dengan tidak puasanya kita? Makanya Mujahid, ya, dia berkata, khaslatani man hafizahuma salima lahu saumuhu. Ada 2 perkara apabila dia dijaga, ya, apabila dia bisa menjaga 2 perkara ini, maka selamatlah puasanya, yaitu al-ghibatu wal kadhib,
selamat dari ghibah, selamat dari dusta, maka selamatlah ibadah puasanya. Inilah kunci yang dikatakan oleh Mujahid agar puasa kita berkualitas, hindari menghibah orang. Yang kedua, hindari perkataan dusta dalam keseharian kita. Maka kemudian ya disebutkan salah seorang dari as-salafus salih, idza kana yauma shaumihi dakhala baitah falam yakhruj illa lis-shalah. Ada usaha dari kehidupan mereka, kalau dalam hari-hari berpuasa, mereka lebih banyak di mana? Di rumahnya. Kalau sudah masuk rumah, sudah nggak keluar. Keluar rumah kapan? Ketika ingin sholat saja. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang, banyak berjumpa, banyak bertemu, banyak aktivitas di luar, potensi untuk menggibah, potensi untuk berdosa itu sangat terbuka. Maka usahakan di hari-hari puasa ini tidak terlalu banyak kita berinteraksi, menjaga diri. Kalaupun kita mengharuskan untuk interaksi, tapi kita harus berhati-hati agar puasa kita menjadi puasa yang tidak sederhana, puasa yang berkualitas, ikhwafillah. Inilah yang akan merubah keadaan, ini yang akan memperbaiki diri, ini akan bisa menjaga kita dari maksiat, dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan an Abil Aliya qal as-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab. Bayangkan, orang yang berpuasa itu, ikhwafillah rahimakumullah, satu hari yang ia lewati, dia dalam kondisi ibadah kepada Allah selama dia tidak menghibah orang. Jadi sejak terbit fajar ini kita dalam kondisi ibadah kepada Allah, ya, ibadah puasa selama hari 12 jam ke depan ini, gitu kan? Selama kita berpuasa tidaklah ya terlepas keluar dari nilai-nilai ibadah selama kita tidak menghibah orang. Maka mari kita sama berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Karena hari-hari kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzar, "Idza sumta fatahaffaz mastata'ta." Kalau engkau berpuasa, kata Abu Dzar, maka puasalah agar engkau bisa menjaga apa yang bisa dijaga semaksimal yang engkau bisa lakukan. Ya, jangan jadikan hari-hari kita ini mudah saja untuk mengatakan sesuatu. Ingat, kita dalam keadaan berpuasa. Kalau ada terbesit di hati ingin mengucapkan sesuatu, maka tarik lagi. Kalau itu mengandung unsur ghibah, ya. Yakni ihfaz jawarihaka anil atham, makna perkataan Abu Dzar, jagalah anggota tubuhmu dari dosa-dosa. Sufyan ats-Tsauri, ya, rahimallahu taala, dia berkata, "Lau ramaitu rajulan bisahmin kana ahabba ilayya min an armiyahu bilisani lianna ramyal lisani la yakadu yukhti." Jadi sebuah ungkapan yang sangat indah, ya, bahwa ketika kita dalam berpuasa ini memang mesti kita harus menjaga lisan, karena lisan itu ya dekat kepada kesalahan daripada kebenaran kalau kita tidak berhati-hati, ya, dekat kepada dosa kalau kita tidak berhati-hati. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga dua perkara, maka aku jamin baginya surga, gitu kan? Man hafidha baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga ya lisannya dan kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Inilah nasihat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan Qus bin Sa'ada bi Akthama bin Saifi, berkata salah seorang kepada sahabatnya, dia mengatakan, "Kam wajadta fi ibni Adam minal uyub." Ya, ini bertanya tentang betapa pertanyaan ini sangat ya, bagus sekali, ya. Berapa engkau dapatkan ya, pada setiap orang aib-aib, ya. Faqala ya aktsar min an tuhsar. Masing-masing dari kita banyak aib dan dosanya, dan tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung, ya. Waqad wajadtu khaslatan in ista'malaha al-insan, ya, satratil uyuba kullah. Kalau ada orang yang bisa menjaga satu ini, maka seluruh aibnya itu tertutupi.
Bayangkan itu ya. Kalau masing-masing dari kita, ya masing-masing kita banyak aibnya, banyak salah, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Dan kekurangan kita ya tidak bisa dihitung, sangat banyak. Tapi kata beliau, apabila kita bisa menjaga yang satu ini, maka akan tertutuplah seluruh aib yang ada pada dirinya. Apa dia? Ketika dia mampu menjaga lisan. Jadi lisan itu adalah kunci dari segala-galanya. Apabila lisan kita ini terjaga dengan baik, maka insya Allah nilai kita akan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian apabila lisan kita ya tidak bisa kita jaga dengan baik, maka itulah yang akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kan dinilai Pak Daya karena lisannya, enggak? Bagaimana kita melihat orang itu karena lisannya. Maka kemudian ini yang harus kita, terutama di bulan Ramadan yang seperti ini, kita harus menjaga ya keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dari Barra bin Azib, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba 72 baban." Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajulu ummahu. Tingkatan yang paling rendah seperti orang yang mendatangi ibu kandungnya. Wa arba riba istitalatul rajuli fi ardi akhihi. Dan riba yang paling berbahaya adalah di mana kita bermudah-mudah ya untuk merendahkan kehormatan saudara-saudaranya. Jangan dikira ya merendahkan kehormatan orang, menghina kemuliaan orang, menjatuhkan kemuliaan orang itu bukan perkara ringan dalam Islam. Kan? Bukan perkara yang sepele dalam Islam. Lisan ini tolong kita hati-hati. Jangan suka mengumbar fitnah ke sana sini. Kalau kita tidak tahu sesungguhnya yang terjadi, maka jangan kita mudah untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena kalau tidak itu jatuh kepada al-buhtan, ya, atau at-tuhmah, ya, kepada tuhmah, ya, tuduhan. Bahkan Islam di dalam makna ghibah itu sendiri adalah dzikruka akhaka bima yakrah, di mana kita menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, maka itu adalah ghibah. Walaupun itu ada padanya. Kalau tidak ada, itulah ya tuduhan yang kita berikan padanya, fitnah. Maka jaga lisan kita. Kalau ada sesuatu dari saudara kita yang tidak kita sukai, Islam memberikan satu bab yang disebut dengan at-tabayyun. Ya, bab tabayyun itu akan melapangkan dada, akan menghilangkan rasa dengki dan benci. Tabayyun itu akan menghilangkan syakwa sangka dalam kehidupan kita. Akhi, kalau antum mendengarkan tentang saya, maka datang. Ya, datang kepada saya dan minta penjelasan apa yang sesungguhnya antum dengar. Ya, apa yang sesungguhnya yang terjadi dari apa yang antum dengar. Islam menyuruh kita untuk itu. Jangan kemudian ketika kita ya mendapatkan atau mendengarkan aduan orang, cerita orang, lalu kemudian cerita itu kita terima bulat-bulat, tanpa kita saring sedikit pun, tanpa ada filter dalam jiwa kita, tanpa ada filter dalam jiwa kita. Kemudian akhirnya kita menfitnah, menelpon ke sana ke sini, menuduh orang bagana begini, padahal itu tidak ada dalam diri seseorang tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala fi akhihi muslim," yang berkata pada saudaranya muslim, laisa ma fi, tidak ada perkataan itu, yang dituduhkan itu tidak ada pada dirinya, maka akan Allah masukkan pada sebuah lembah tinatul hibal, sebuah lembah yang itu isinya adalah nanah. Itu isi adalah usarat ahlin nar, yang meleleh dari tubuh orang-orang yang disiksa oleh Allah dalam neraka. Itulah menjadi tempat orang yang suka berkata pada saudaranya yang apa yang disampaikan itu tidak ada padanya. Ikhwah fillah, fattaqillah fil lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan lisan kita. Jangan suka kita untuk menuduh orang, jangan suka kita untuk memfitnah orang, jangan suka kita untuk merendahkan orang, karena sesungguhnya mungkin kita lebih rendah dari apa yang kita hinakan pada orang itu. Bab ini sangat luas, sama kepada saudara-saudara kita, sesama muslim, sesama para duat, para asatis, atau kita sebagai murid kepada guru. Murid kepada guru apalagi? Adab yang harus dijaga, adab yang harus
Diperhatikan. Para guru, para pendidik, kepada siapapun yang telah mengajarkan kepada kita satu ilmu, maka muliakan, hormati. Adapun urusan pribadinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan menjadi bagian yang harus kita sibukkan diri kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini adalah fitnah yang mesti kita jaga, yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita, di dalam agama yang dalam beragama, bil khusus di saat bulan Ramadan ini. Ya, jangan kita menfitnah orang kalau kita tidak tahu, karena menuduh seseorang yang itu tidak ada pada dirinya bukan perkara ringan dalam agama yang mulia ini. Ingatlah, dari kiamat kala Allah akan minta pertanggungjawaban. Allah akan minta ya sampai orang itu menghalalkan apa yang dituduhkan, barulah Allah akan ampunkan dosanya. Bayangkan ini. Silakan dibuka hadis ini, dan Nabi SAW mengatakan perkataan yang sangat luar biasa agar kita berhati-hati sesama saudara muslim, apalagi sesama para duat, para ustadz, para guru, para pendidik. Berhati-hati kita, jangan sampai mengatakan sesuatu yang bukan ada pada, yang tidak ada pada saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Inilah perumpamaan orang yang menggibah seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Yang hidup saja kita tidak mau, apalagi yang mati. Ini menunjukkan sebuah tamtsil yang agar kita tidak melakukan, sebuah peringatan agar kita menjauhkan perkataan-perkataan ghibah, khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Maka apa yang disampaikan tentang mutiara puasa ini, inti dari ibadah siam ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan predikat takwa, lulus dengan nilai ketakwaan ini, tentulah kita harus berusaha menjaga hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai puasa tersebut. Di antaranya al-ghibah, di antaranya ar-rafath, dan di antaranya adalah berkata dusta dalam kehidupan kita. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.